Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elki Saskia Ramadini dari kelas 11 DKV 1. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang Adobe Illustrator. Jadi, Adobe Illustrator adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat berbagai macam karya seni gambar ilustrasi sehingga konten media sosial dengan menggunakan komputer. Nah, Adobe Illustrator ini cukup populer untuk membuat proyek desain grafis yang berkaitan dengan pemasaran periklanan hingga untuk mengolah karya seni digital secara profesional. Nah, lalu hasil olah grafis dari Adobe Illustrator ini berbentuk vektor, yaitu sebuah tipe gambar yang tidak mungkin pecah meski diperbesar berkali-kali. Oleh karenanya, Adobe Illustrator sangat cocok dimanfaatkan untuk membuat ilustrasi karena menghasilkan gambar yang terjaga kualitasnya. Nah, ini merupakan contoh desain buatan Adobe Illustrator. Yang paling kiri dan paling atas merupakan desain kartun yang kita bisa buat sesuka hati kita. Lalu yang paling bawah kanan ini merupakan desain logo, mulai dari logo barang, logo produk, dan logo-logo lainnya yang kita bisa desain sebagus mungkin. Nah, jadi itu yang merupakan pengertian dari Adobe Illustrator, dan ayo sekarang kita belajar bagian-bagian yang penting bersama. Nah, ini adalah tampilan awal. Untuk mengubah tampilan ini, kita bisa ganti di atas sini kanan atas. Di sini aku menggunakan esensial. Kita bisa ganti suka hati kita, misal layout atau painting dan lain sebagainya. Tapi aku menggunakan esensial. Nah, untuk memulai, kita harus membuat dokumen baru dengan klik file, new, kita bisa lalu kita bisa memilih ukuran mana yang digunakan. Di name kita isi nama file yang kita inginkan. Misal kita tulis judulnya yaitu desain. Nah, di number of artworks ini merupakan jumlah halaman yang diinginkan. Size-nya juga bisa kita pilih sesuai kehendak kita. Kita bisa pilih, kita bisa custom di sini, misal artboardnya 3 halaman, berapa halaman, lalu ukurannya kita bisa pilih tabloid, A4, letter, A3, dan lain sebagainya. Aku memakai ukuran A4. Lalu resolusi warnanya kita klik CMYK, setelah itu kita tekan OK. Nah, ini adalah dokumen yang kita buat. Di bagian paling atas ini adalah main menu atau menu utama. Lalu di bawahnya ada kontrol panel untuk mengontrol area kerja kita. Misal kita buat garis, kita bisa mengontrol ketebalannya atau mengatur font dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat ketebalannya berapa, fontnya kita gunakan apa. Kita bisa custom di sini. Nah, lalu di sebelah kiri ada toolbar. Di sini terdapat tool-tool yang akan digunakan untuk membuat desain atau ilustrasi. Di sebelah paling kanan adalah doping panel area. Di sini bisa kita tambahkan atau hilangkan tool-tool yang diinginkan. Ini untuk mempercepat kinerja kita. Nah, tool pertama yaitu ada selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek. Misal kita akan membuat objek persegi panjang, lalu kita seleksi dengan menekannya di mouse.
Lalu kita bisa memindah-mindahkannya, memperbesar dan memperkecil ke samping, ke atas, dan ke arah-arah mana yang kita inginkan. Ini juga bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu setelah itu ada tool-tool lainnya. Yang kedua ada group selection tool. Nah, group selection tool ini fungsinya sama seperti selection tool, hanya saja ini digunakan untuk menyeleksi beberapa objek yang kita buat. Misal kita buat dua objek persegi panjang, kita bisa memindah-mindahkannya dua objek sekaligus dengan group selection tool ini. Setelah ada group selection tool, kita hapus dulu dengan menyeleksi dan tekan delete. Lalu ada magic wine tool. Magic wine tool ini digunakan untuk menyeleksi objek warna yang sama. Misal, aku ini akan membuat beberapa objek dengan warna yang sama. Untuk menyeleksinya, kita tinggal menggunakan magic wine tool. Misal aku buat dengan warna biru. Dengan menyeleksinya, kita tinggal tekan magic wine tool, lalu akan terseleksi warna-warna objek dengan warna yang sama. Setelah itu kita hapus dulu. Setelah itu yang kedua ada yang tool yang ketiga, maksudnya ada pen tool. Pen tool ini yang sering digunakan. Pen tool ini untuk membuat objek bebas semau kita. Misal kita ingin membuat objek yang seperti ini dengan pen tool, kita tinggal klik, tarik, dan sebagainya. Kita bisa bebas berkreasi suka hati kita sesuai kreativitas kita dengan menggunakan pen tool. Yang keempat setelah pen tool yaitu text tool. Atau teks ini berfungsi ya untuk membuat teks. Tapi di sini ada banyak pilihan. Ada area type tool untuk membuat teks dalam sebuah area. Misal ingin membuat teks dalam lingkaran, kita bisa menggunakan tool ini. Lalu ada type on pad tool yang berfungsi membuat teks mengikuti garis atau objek. Lalu ada vertical type tool untuk teks berbentuk vertikal atau tegak dari atas ke bawah. Dan vertical area type tool sama, hanya saja ini di dalam sebuah area. Dan vertical type on pad tool ini untuk membuat teks tegak mengikuti garis. Lalu ada rectangle tool. Rectangle tool ini untuk membuat kotak atau persegi, lingkaran, poligon, star, bintang, dan lain sebagainya. Tool ini sangat instan dan sangat mudah. Kita tinggal klik, lalu tarik saja, maka akan muncul objek-objek yang ingin kita buat. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu ada yang keenam, paintbrush tool. Paintbrush tool ini untuk membuat brush. Kita bisa pilih brush atau ketebalan yang kita inginkan pada kontrol panel. Yang atas ini, nah kita bisa pilih yang tebal, yang runcing, yang tumpul, dan ketebalannya yang tipis, tebal, atau lain sebagainya. Kita coba, nah ini yang normal. Kita bisa coret-coret sesuka hati kita. Saya menggambar ikan asal-asalan. Lalu ada juga pencil tool. Pencil tool ini sama seperti paintbrush dan juga pen tool, fungsinya ini untuk membuat ilustrasi lukisan dengan bebas mau kita. Kita juga bisa pilih ketebalannya, seberapa runcingnya, sama seperti paintbrush tool tadi. Nah, ini akan jadi sangat tebal jika kita milih yang
tebal. Setelah itu ada eraser tool. Eraser tool ini seperti namanya digunakan untuk menghapus. Misal kita buat objek kotak lalu kita isi dengan warna biru, lalu kita akan menghapusnya, kita tinggal tekan eraser tool dan menahan atau menekan pada objek tersebut maka akan terhapus. Lalu setelah itu ada shape builder tool. Nah, shape builder tool ini sering digunakan pada pembuatan logo, terutama logo yang menggunakan teknik ratio. Jadi fungsinya untuk memotong, menghilangkan, atau memisahkan objek. Contoh misal aku akan buat kotak, lalu buat lagi lingkaran, dan digabungkan. Nah, untuk mengambil bagian tengahnya itu caranya kita seleksi, setelah itu pilih shape builder tool, lalu kita ambil bagian tengah. Setelah itu kita dapat pisahkan dan otomatis bagian-bagian tersebut akan terpisah. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu dengan menseleksi dan tekan delete. Setelah ada shape builder tool, ada juga mesh tool. Mesh tool ini kita gunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, cara penggunaannya misalkan aku akan membuat lingkaran, lalu aku akan memberikan warna. Nah, kita tinggal tekan mesh tool, lalu tekan bagian-bagian mana di lingkaran tersebut. Kita bisa ubah warna yang ada di dalam lingkaran tersebut dengan menekan warna 2 kali. Misal kita warnai dengan warna-warna lain. Jadi seperti itu cara penggunaan mesh tool. Tinggal cara merapihkan atau memilih warna agar objek terkesan 3 dimensi. Setelah ada mesh tool, lalu shape builder tool, setelahnya ada gradient tool. Gradient tool ini fungsinya untuk membuat warna gradasi. Contoh, aku akan membuat kotak, buat objek kotak. Nah, aku akan membuat gradasi dengan ini. Caranya tinggal tekan gradasi tool 2 kali. Kita bisa pilih warnanya di sini. Misal orange, biru, atau abu. Kita juga bisa sesuaikan gradasinya, ketebalannya, opasitasnya, dan lain-lainnya di sini. Sesuai kehendak hati kita. Lalu setelah gradient tool ada eyedrop tool. Eyedrop tool ini berfungsi untuk mengambil sampel sebuah warna dari objek lain. Misal di sini aku akan membuat objek dengan warna biru, lalu aku akan mengambil sampel dari warna ini agar masuk ke warna objek yang di atas. Caranya tinggal kita tekan lalu kita gerak-gerakan saja eyedrop toolnya, lalu otomatis akan mengikuti warna objek lain. Setelah eyedrop tool ada juga artboard tool. Artboard tool ini adalah lembar kerja kita. Kita bisa menambah, tinggal klik saja artboardnya lalu kita buat sesuka hati kita di samping, seberapa besarnya juga terserah kita. Dan ini merupakan salah satu artboard atau tool yang berguna dalam pembuatan desain. Setelah ada artboard tool, ada juga blend tool. Nah, blend tool ini berfungsi untuk membuat objek menjadi banyak. Misal kita akan membuat lingkaran yang banyak. Kita tinggal membuat lingkaran,
Lalu kita buat lagi lingkaran di bawah sejajar dengan yang atas. Kita taruh sejajar seperti ini. Nah, jika sudah, kita seleksi, lalu kita pilih objek, blend, make. Maka lingkaran akan menjadi banyak bagian. Kita juga bisa mengatur seberapa banyak lingkaran yang kita inginkan. Kita sama saja tinggal tekan objek, blend, lalu kita tekan blend option. Di sini kita bisa pilih sesuka hati kita berapa banyak halaman atau berapa banyak objek yang akan diadakan atau di copy. Lalu ulangi caranya, maka lingkaran akan menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa membuatnya dengan perbedaan ukuran, misal yang atas besar dan yang bawah kecil. Caranya sama, kita tinggal seleksi, lalu tekan objek dan blend make. Maka lingkaran akan mengikuti dari arah besar ke kecil atau kecil ke besar. Setelah ada blend tool, ada juga hand tool. Hand tool ini berfungsi untuk menggeser-geser desain yang kita buat. Kita juga bisa menggunakannya dengan tombol spasi di keyboard kita. Nah, caranya tinggal kita tekan lalu kita geser-geser semau kita. Setelah itu ada juga fill tool. Setelah ada hand tool, ada juga fill tool. Fill tool ini berfungsi untuk menambah warna. Kita bisa mengubah-ubah warna yang kita inginkan dengan memilih ini. Kita juga bisa mengganti stroke-nya atau pinggirannya dengan mengganti dari atas ke bawah atau mengklik fill tool. Kita juga bisa membuat bagaimana outline-nya atau seberapa tebal pinggirannya. Kita juga bisa mengganti outline ini dengan garis putus-putus. Kita hanya tekan stroke lalu kita pilih dash. Kita juga bisa custom seberapa banyak titik-titik yang kita inginkan. Misal kita pilih 11, 12 atau berapapun, kita bisa pilih lalu tekan enter. Maka titik-titik tersebut akan sama seperti yang kita inginkan. Setelah ada fill tool, di sebelah paling kanan yaitu ada layer. Sebentar. Nah, layer ini misal kita ingin buat lingkaran di layer 1, lalu kita buat lagi di layer 2 dengan berbeda warna. Nah, kita bisa bermain dengan layer. Kita bisa menghapusnya, kita bisa tidak ingin melihatkannya dengan hanya mengklik tanda mata saja. Misalnya saya akan membuat lingkaran pada layer pertama dengan warna coklat, lalu aku akan membuat lagi lingkaran dengan warna biru pada layer berikutnya. Nah, jika ingin menghilangkannya atau menghapusnya, tinggal tekan saja icon mata di sebelah sini. Maka otomatis layer tersebut akan hilang atau hilang sementara. Atau kita juga bisa menghapusnya. Nah, lalu pada tool ini kita juga bisa memindah-mindahkan atau mengcustom
tool-tool yang kita inginkan. Misal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada juga loh tool yang sering kita gunakan. Caranya kita tekan window, lalu pilih Pathfinder, kita klik. Nah, Pathfinder ini fungsinya untuk memotong, mengcrop, atau memisahkan objek. Misal aku akan membuat objek kotak. Nah, kita akan buat objek kotak 2. Nah, kita tekan yang paling, kita seleksi dulu, lalu kita tekan salah satu tool di Pathfinder, maka dua objek ini akan tergabung. Nah, lalu apa jadinya jika kita tekan yang tengah, maka objek yang satunya akan memotong objek di bawahnya. Lalu apabila yang ketiga itu akan menghasilkan hanya tengahnya saja yang dihasilkan. Yang ketiga, kita dapat digunakan itu untuk menghilangkan bagian tengahnya saja. Jadi itu merupakan fungsi-fungsi dari Pathfinder yang sangat akan berguna bagi pembuatan desain kita. Kita tinggal hanya pandai-pandai bermain menggunakan Pathfinder dan layer-layer atau tool-tool yang ada pada Adobe Illustrator ini. Lalu bagaimana sih cara menyimpan file atau desain yang telah kita buat ke folder? Caranya kita tekan file, lalu kita pilih save as. Lalu setelah itu kita namai dulu desain yang kita buat. Misal kita namai bebas saja. Logo AI. Setelah itu kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Di sini aku pilih local disk C. Setelah itu kita tekan save. Nah, setelah itu kita tekan OK. Maka dari itu desain yang kita buat sudah tersimpan di folder, atau kita bisa menyimpannya ke dalam jenis file PDF. Caranya sama, kita tinggal klik file, save as. Namun kita ubah file dari Adobe Illustrator itu menjadi PDF. Kita klik. Lalu setelah itu kita save. Maka sudah file yang kita buat tadi atau desain yang telah kita buat tersimpan secara PDF yang ada di folder. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai Adobe Illustrator. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.